Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Wiwi Sumarni, alamatnya Waru Indah 13, Perumahan Rewin. Nama Bapak Alan Gumelar S. Darkun, alamatnya sama, Jalan Waru Indah nomor 13, Perumahan Rewin. Masuk tahun 1990. Pertama masuk itu memang suami saya melihat itu kok bagus, enak, kok sampai waktunya maghrib tuh tokonya ditutup karena teman usaha temannya itu. Di situ kita masuk, anak saya juga sampai saya pondokkan di Gading. Yang kecil anak saya yang satunya saya pondokkan di Malang. Ternyata di pertengahan perjalanan itu kok banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga anak saya tarik dari Pondok Gading. Anak saya yang satunya sendiri keluar sendiri karena di dalam itu banyak pencurian, banyak anaknya nakal-nakal, anak saya keluar. Nah terus waduh, tambah saya banyak tanda tanya. Saya non sewu ya, sering ditipu, itu yang saya tidak suka. Sebetulnya banyak ceritanya tapi udahlah, poinnya aja lah. Saya sering ditipu. Masalah persenan itu saya sudah bayar, saya ditarik lagi. Loh kan saya sudah bayar ke sini. Loh enggak ada tuh Bu. Oh, saya marah sekali itu. Saya terus tanda tanya, saya di situ sudah bagaimana sih ini? Ajarannya tuh apa sih? Terus saya diam, saya tanda tanya terus, tanda tanya. Akhirnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Yang paling parah itu banyak ya, saya nggak mau ceritalah, sudah tambah dosa nanti. Yang paling parah itu masalah Marioso itu. Loh, saya kan ikut sama suami saya kemana-mana itu, di Pondok Pusat, di Gading, di Jombang, di Kertosono, sampai ke Jakarta. Saya itu ikut ngurus keuangan itu. Masalahnya banyak orang-orang itu yang, maaf ya, orang yang keadaannya kasihan saya melihatnya. Yang uangnya itu kebawa sama Marioso itu totalnya sekitar 25 M. Itu saya ngurus sama suami saya kemana-kemana. Waduh, ya Allah ya Robbi, saya sangat heran, ini bagaimana ya, saya yang bodoh atau bagaimana ini, bingung saya. Ternyata itu waduh banyak, nggak karu-karuan ini pengurus saya sampai bilang gitu. Semenjak di situ saya nggak mau cerita ya, kok yang ininya aja garis bawah, yang make kok apa, orang yang mengerti itu loh, yang heran saya. Loh, kok membohongi orang yang nggak punya, sepeser pun nggak ada yang dikembalikan uang segitu. Saya itu sampai montang-manting kemana, ke pusat, ke ini, masuk itu dilarang-larang. Ini ada cerita sampai anak saya itu marah-marah di Pondok Kertosono, menghujat-hujat ya, wakil 4 di sanalah. Sampai kesel anak saya itu, ini bagaimana caranya, sampai nyari-nyari ke rumahnya. Ya sudah, pergilah, ditutup. Yang anak mondok di situ itu pada takut semua sama anak saya. Sampai sebegitu loh. Tapi ya nggak ada yang kembali uangnya. Sampai ayahnya itu dipegang suami saya, sampai aduh sudahlah, terus kacau pokoknya.
tapi uang nggak ada yang kembali sama sekali. Saya terus ngurus ke ini yang sangat menyakitkan saya ini. Ini bagaimana ajaran seperti ini? Sampai ngurus itu ke Polda. Saya sampai ikut demo. Ada kata-kata begini, daripada uang saya kembalikan ke orang, saya kasih aja ke Kapoldanya 1M, enak. Apa tidak menyakitkan itu kepada rokyah-rokyahnya yang kehidupannya itu, ya Allah, kasihan. Dia cari uang direwangi malam, kerja, berangkat pagi pulang malam, ternyata seperti itu. Saya terus di sini, sudah saya sampai ikut demo itu. Saya di sini terus nggak bener ini, udah saya tanda tanya besar. Saya sering melawan kalau bicara sama imam kelompok saya. Loh, seperti itu kok ditutupi? Kok nggak malah dibantu, diselesaikan? Bagaimana ini? Ini caranya bagaimana? Apa sih ini ajaran ini? Saya bingung. Akhirnya saya males. Saya pernah ini sudah banyak ini masalahnya. Saya pernah yaitu dikasih tahu suruh pengajian ibu-ibu, ada penerobos, saya jawab, saya nggak bisa Pak, sibuk saya. Diginikan saya, nanti disuruh ke pusat Bu, saya jawab beneran, saya suruh ke pusat, tak ke pusat sama nagih uang saya. Sampai begitu saya ini. Itu uang untuk berangkat haji sama saya, keluarga saya hilang. Ya sudahlah, Allah tidak mengizinkan. Tapi kan saya ini uang cari setengah mati. Astagfirullahaladzim. Saya sampai, ya Allah, bagaimana sih ini? Saya ini diem aja. Tapi saya sering lawan. Tapi nggak ada yang mengini saya, diam saja. Kalau saya orang mengerti, baca Al-Quran artinya, hadis ngerti, apa-apa ngerti, paham, malah menipu gitu kok diikuti. Saya begitu loh, pernah bilang seperti itu, tapi nggak ada yang jawab, diam semua. Saya keluar dari jamaah itu tidak keluar. Saya bilang mau pindah ke imam kelompok saya. Lo pindah harus pakai surat Bu, gini-gini, nggak usah surat-suratan, saya bilang gitu. Nah itu sehingga saya terus saya nggak pernah ngaji. Udah itu ada teman yang sudah keluar hijrah bilang, Bu mau ke rumah Syekh Khalil. Mau saya bilang gitu. Saya nggak mengerti itu yang Syekh Khalil itu bagaimana, saya tidak tahu. Ternyata saya ikut ke sana. Astagfirullahaladzim, ceritanya seperti itu. Pak Syekh Khalil tuh bilang gini loh, baik orangnya, dihujat-hujat kayak saya sampai ya Allah, saya tuh ya Allah, orang mau niat baik kok begini ya cobaannya. Dia itu bilang saya ini tidak akan menghancurkan atau pokok dibubarkan, enggak, diluruskan, ini tidak betul. Kan betul itu, tapi kok ada fitnahan yang katanya ini gitu, ingin jadi imam, jadi ini. Enggak lah. Waktu itu Syekh Khalil bilang ke saya itu diam, dia sampai bingung saya. Saya ini loh Bu, dia bilang ditawari kebun kelapa sawit, tapi saya suruh nyicil, saya nggak mau, itu haram. Ya Allah, saya bilang gitu. Kok begitu ya saya, aku bilang gitu. Wah, di sana cerita panjang lebar, yang niatnya itu semua baik. Loh, orang mau diluruskan loh kok nggak mau, heran saya ini. Oh, jadi memang penipu ini semuanya ya. Uang-uang nggak dikembalikan, itu punyanya siapa? Orang hidupnya seperti itu kok malah dibuat bermewah-mewah di pusat. Nah, bagaimana itu?
Saya pernah disuruh nulis ngisi surat tobat. Dalam hati saya, karena saya ini orang tidak mengerti, terus terang, kok tobat sama orang terus dikasih uang, loh bagaimana sih ini? Lah saya nggak ngisi. Pertama saya ini apa sih maksudnya? Saya ini kan bingung, orang saya nggak mengerti, saya kan harus tanya, ini bagaimana, ini apa ini? Ternyata katanya tobat kalau nggak pernah datang ngaji, udah kesalahan kita katanya. Totalnya berapa kalau nggak pernah ngaji? Nah, saya nggak mau, saya isi semau saya itu. Lama-lama saya nggak ngisi, wong tobat kok sama orang, tobat kan sama Allah. Saya bingung di sini. Lama-lama nggak pernah ngisi, nggak mau saya suruh ngisi. Sekarang ini kita kan ke Allah, dia kan manusia. Loh, iya itu benar Mas. Gini, jamin itu yang saya sampai, ya saya ini apa yang saya bodoh yang nggak tahu. Jaminan gini, kalau nggak ngaji itu saya yang, waduh saya tanda tanya besar, ini piye toh iki aku jalan. Kalau kita nggak kalau nggak ngaji di jaminannya itu ini, jaminannya surga. Loh, kok manusia bisa ngasih jaminan surga ini loh? Bingung saya. Surga itu kan Allah yang ini, surga neraka. Kok manusia bisa jaminannya surga dengan uang? Hah? Ya Allah, saya di sini diem. Makanya kalau ngaji saya tuh tidur, baca teks saya tuh tidur. Saya dengarkan itu pusing saya ini. Piye sih acaranya? Kok nggak ada disebut Allah, mesti imam. Itu kan manusia. Nuwun sewu, saya ya agak mangkel. Wong penipu semua kok jaminannya surga. Dia sendiri aja loh nggak bisa menentukan dia masuk surga atau neraka. Kalau menipu orangnya sekian 25M dibiarkan, itu satu. Ini loh, itu banyak loh, berapa triliun itu. Ayo, saya ini ikut ngurus, ikut demo saya. Gitu kok didiamkan katanya jaminannya surga. Saya bilang, kok enak sekali. Ini nurut imamnya nanti jaminannya surga. Saya berangkat haji juga nggak ikut bareng jamaah, saya keluar dari jamaah. Katanya kalau nggak ada bapak imam nggak sah. Oh dia manusia kok, ya sahnya sama Allah. Saya ini sebelumnya nangis, minta sama Allah kalau sholat, ya Allah tunjukkan ini yang paling benar, paling barokah mana ya Allah. Saya ini orang bodoh, saya nggak ngerti ilmu, saya ingin paham ini. Ternyata ya Allah ya Robbi, saya dikeluarkan dari jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya terus terang, kalau ada orang jamaah pertamanya ke rumah saya sudah jengkel itu, males saya nemoni. Ternyata ada orang ini yang masuk ke tempat saya, dia sudah keluar, tapi dia diem nggak ngomong saya malah dibilang, wah Bu Ellen kalau nggak dengarkan teks dosa ya. Kaget saya, ternyata dia sudah keluar. Oh berarti boloko iki. Saya sampai begitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberi pertolongan keluarga saya. Memang anak saya sudah keluar lama. Saya sering dibilang gini, ibu ini teks yang buat manusia aja kok dipercaya. Yang buat itu lagi orang penipu kok dipercaya. Bu, anak saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini mendengarkan secuil riwayat yang saya alami. Pertama-tama yang menyebabkan saya keraguan-raguan itu diawali pada waktu tahun 2000, di mana saya berjumpa dengan saudara Yuda, seorang mubalek di Mojokerto
beliau juga sebagai ketua PAC di Mentian. Sebelumnya saya sudah kenal beliau, cuma pada waktu tahun 2000 ada kasus Marioso yang lebih dikenal dengan kasus Mbah Gombel. Waktu itu saudara Yuda dan teman-temannya melaporkan ke jalur keimaman sampai beliau ke Kediri. Tidak ada tanggapan, malah kemudian beliau juga terus ke jalur organisasi. Waktu itu ketua di Jawa Timur, seperti kita ketahui, saya nggak perlu menyebutkan namanya, beliau tidak ngambil tanggapan apa-apa, acuh tak acuh saja. Seolah-olah dengan demikian terus berlanjut. Akhirnya ngusut ke PLN dengan beberapa keterangan dari petugas PLN langsung sampai ke Jakarta. Beliau melaporkan hasil surat bahwa PLN tidak ada kaitannya dengan itu. Itu dilaporkan sampai ke Kediri. Malah sebaliknya, suatu saat saudara-saudara yang dihukumi murtad dan ada usaha untuk membunuh beliau oleh preman. Itu yang terjadi. Kemudian berlanjut, teman-teman saudara-saudara saya yang ada di sana itu, saya mendengar langsung dari yang bersangkutan, malah adiknya Muhammad Yuda langsung ke saya. Akhirnya terjadilah rekayasa sedemikian rupa. Karena sudah dihukumi murtad, Yuda jadi bingung kesana kesini, maksudnya baik. Saya tidak bertemu lagi. Entah bagaimana, karena akhirnya jangka waktu 3 tahun kemudian saya mendengar beliau sudah dipenjara. Kami berusaha menempuh jalur hukum. Di sanalah saya tahu banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk di benak saya. Kesana sini, akhirnya Yuda dapat proses, tidak diponis dalam ponis 8 tahun, ia menjalani hanya 5 tahun 3 bulan. Yang 2 orang lagi diponis 5 tahun juga. Ada lagi 1 lagi diponis, yang di Kirian itu nggak perlu saya sebutkan namanya, 3 tahun. Melihat kejanggalan dan fakta ini, kemudian para korban itu berkumpul membentuk komunitas disebut KIR, Komunitas Korban Investasi Rekayasa Hukum. Kemudian dicatatkan ke notaris. Berdasar itu kami mulai melakukan secara khusus KIR, komunitas ini melakukan gerakan pelaporan ke seluruh instansi. Jadi secara singkatnya, instansi pemerintah dari mulai gubernur sampai presiden dan seluruh lembaga pemerintah yang ada sudah tahu pada waktu tahun 2004 sudah masuk. Kami terus berjuang sampai akhirnya ketemu beberapa petinggi di kepolisian, ya, sampai akhirnya terus kami juga melakukan demo di Polda, datang juga Kompolnas, didampingi Kompolnas. Alhamdulillah memang prosesnya tidak mudah, tapi sekarang kelihatan ada titik-titik terang begitu. Setelah itu saya
mendengar para ulama yang pulang dari Mekah. Kemudian saya berusaha dan saya juga ngecek. Saya ke Pamekasan bertemu dengan orang tuanya, yaitu Yayi Bustomi. Saya 1 hari penuh dari pagi ke sana. Dari sana kemudian saya baru bertemu ke rumah Syekh Holil di Kediri. Setelah beliau diusir, dimurtadkan. Dari situ, dari sumber ini jelas. Kemudian saya mengikuti terus sampai hari ini. Kontak dari mulai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden yang terakhir Jokowi. Begitu pula beberapa waktu lalu data-data masuk, pernah juga dipanggil oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak Karwo. Beberapa korban juga bertemu, kita mediasi. Kemudian jadi kepada saudara-saudaraku, jangan khawatir, pemerintah sudah tahu, hanya saja prioritasnya kala itu mungkin belum masuk prioritas. Tapi dengan banyaknya laporan-laporan ini, tanda-tandanya sekarang sudah kelihatan, sudah jelas pemerintah merespon. Itulah, nah, kepada saudara-saudaraku yang tinggal di komplek secara khusus, jangan takut ditakut-takuti. Sholat, kalau mati tidak sholati, nggak usah takut. Karena apa? Kita ini warga negara Indonesia, buktinya punya KTP. Lapor saja ke Modin setempat. Sudah. Kalau mereka mengatakan kemarin ini di depan MUI janji akan berparadigma baru untuk kesekian kalinya. Sebelumnya dia menyatakan paradigma baru itu 2014 di MUI Bogor. Terus dipanggil lagi yang sekarang ini juga menyatakan mengakui belum melaksanakan paradigma baru. Ada kasus di Blitar, saya juga datang ke Blitar. Saya ingin tahu apa dan bagaimana. Monggo silahkan kalau mau ke Blitar. Saya sudah bertemu, saya sudah tahu apa-apanya. Sebenarnya kalau mau jujur, kitalah yang berparadigma baru ini, hijrah. Akidah yang selama ini kita terima tidak betul. Hijrah kita ke akidah. Yang keliru itu akidahnya. Akidah ini yang kita pegang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang kita pegang. Kita juga tahu bukan semua, tidak pernah kita ini, ya katakanlah kalau kita jangan sekali-sekali lah kita menjelekkan itu ini. Saya merasa saat ini saya ingin memperbaiki diri. Saya ingin mencari perbaikan, dan saya juga tahu di sana ada kekeliruan. Alhamdulillah kita syukuri. Kalau saya tidak pernah masuk di ikut pengajian di ajaran 354, bagaimana saya tahu yang benar? Itu buat saya. Kasus tanah miliknya Muhammad bin Ja'far di Surabaya itu sejak tahun 60 sudah ditangani. Terjadi sengketa-sengketa, kemudian ada pengacara. Pengacaranya itu terus dengan saya kenal baik, saya diminta bantuan untuk memoto semua aset-aset itu, toko. Di Jalan Keramat Gantung ada 11 toko. Toko itu, jadi saya prosesnya begitu. Kemudian itu ditangani oleh pusat, diambil alih, dibiayai pusat. Pak Muhammad akhirnya dengan itu dia masuk jamaah oleh almarhum, itu dibiayai pusat.
sampai Pak ya pusat kasusnya tidak selesai sampai saat ini. Kemudian padahal sudah sampai ke mana-mana, sampai ke pusat, ke menteri, ke presiden. Pada saat proses, saya dengan Pak Muhammad ada dipanggil untuk masalah ke Mahkamah Agung. Dalam perjalanan saya ke Kertosono, tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dari Kertosono. Nggak jadi, abahnya sakit, belum bisa ketemu. Langsung saja, nggak usah ke rumah sakit, ke pondok. Waktu itu puasa. Sesampai di Pondok Kertosono jam 2 siang, kemudian nunggu sampai jam 4 sore, tidak ada juga berita orang yang janji menemui itu, tidak ada. Padahal kami ini dipanggil oleh putranya, itu Mbak Iin. Akhirnya saya curiga, kok tiba-tiba janji ketemu tidak ada. Sampai sore jam 5 saya pulang. Dalam perjalanan saya berpikir, di mana dirawatnya ini? Keterangannya di Pare. Kemudian saya ke Pare, buka puasa dulu di Jombang, terus ke Pare. Rumah sakit di Pare saya cari, saya masuki satu persatu, ketemulah di rumah sakit PTP. Pak Amir ternyata ada di sana. Pak Muhammad dengan saya diterima yang jaga di sana. Kemudian Pak Muhammad yang kenal Ibu Salamah keluar. Pak Muhammad, silakan, abahnya ada di sebelah, buka. Dengan pesan, jangan matur nopo-nopo, nggih Pak Muhammad. Setelah Pak Muhammad masuk dengan saya di kamar di mana Pak Amir duduk, berita dari Kertosono, Pak Amir waktu itu nggak bisa diajak bicara, katanya diinpus, semua istrinya kumpul. Saya di sana, beliau duduk selonjor gini sambil lihat TV. Tidak ada namanya selang di sini ataupun gas. Di situ saya emosi. Loh, kok pengurus pusat seperti gini, Kertosono yang bohongi. Saya dengan ngantar Pak Ahmad ini bukan minta karena Anda dipanggil. Di situ saya berontak. Saya diam. Dialog beberapa lama, akhirnya di saat akhir Pak Amir bertanya, sebetulnya karena dia seorang Amir, saya ditanya, masa saya mau bohong? Saya ceritakan apa adanya kasus Meroso itu. Begini. Beliau menangis. Setelah itu, akhirnya saya pamit, saya tanya, Bah, ini bagaimana? Saya harus bagaimana? Wis, mbuh, aku orang ngurus. Dari kata-kata itu, berarti terserah saya. Mulailah saya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Para korban kumpulkan, membentuk komunitas investasi, korban investasi rekayasa hukum. Ada satu kasus, saya nggak boleh dicerita lebih lanjut. Karena gini, hanya sedikit saja. Saya Uber oong, karena aliran dari para korban ini seseorang. Saya Uber ke Jakarta, dilindungi oleh, Anda tahu kan, saya bertemu dengan beliau, saya ceritakan apa adanya, kaget. Di situ saya ketemu Pak Kusno, saya semua tahu, mereka tahu sudah, dan saya melakukan suatu tindakan. Anak saya ngamuk, datang sana, nggak berani apa-apa, saya datangi pondok. Saya lahir tahun 50, jadi
sekarang sudah 72. Saudara-saudaraku, baik yang sudah hijrah maupun yang belum, usia saya sudah 72 tahun ini semata-mata saya ini orang bodoh. Saya merasa rumongso, saya ini bodoh. Oleh sebab itu, selama ini saya ngaji sana sini hanya mencari kebenaran, karena orang bodoh mencari petunjuk. Apa yang terjadi yang di masa lalu ya sudah berlalu. Saya syukuri sekarang saya bertemu dengan para ahli agama. Ya, tidak cuma itu. Saya merasa bersyukur di akhir hayat saya yang tinggal beberapa tahun ini, saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak saya tobat, memperbanyak saya istighfar, karena saya menyadari hanya itu. Begitu pula lah saya sebagai manusia biasa yang tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, illa billah. Hanya itu. Dan saya hanya memohon kepada Yang Maha Kuasa, ampunilah segala kesalahan, dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, dan juga dosa-dosa saudara-saudaraku kaum muslimin sedunia. Ya Allah, berikanlah petunjukmu, hidayahmu. Jadikanlah aku, anak-anak cucuku yang ahli sholat. Berikanlah petunjukmu ya Allah. Karena aku ini tidak bisa berapa-apa. Hanya dengan ampunan dan ridhomu lah yang aku harapkan, yang coba aku upayakan. Itulah saya saat ini. Marilah saudara-saudaraku, kita pandang ke depan. Yang sudah berlalu jadikanlah catatan. Tanpa kita tahu kekeliruan, bagaimana kita tahu yang benar. Mari sama-sama kita saling menasihati, sama-sama saling mengingatkan. Kita bersama-sama. Itu saja dari saya.